Mari kita berdoa untuk pertama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, hari ini apakah ada setelah kita pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Nah, Asda. Oke, Raka bagaimana? Sistem saraf Ibu. Oke, betul sekali ya. Minggu kemarin kita telah mempelajari sistem saraf. Nah, hari ini sangat berkaitan erat dengan materi kita, yaitu sistem indera. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan cara kerja sistem indera pada manusia, dan yang kedua, kalian mampu menganalisis penyakit yang dapat terjadi pada sistem indera pada manusia. Oke, kita masuk ke pembelajarannya. Nah, kali ini kita akan mempelajari sistem indera. Nah, sistem indera adalah alat indera yang membantu kita merasakan dunia di sekitar kita. Dengan baca indera kita bisa merasakan aroma, merasakan makanan yang masuk ke mulut kita, kemudian mendengar suara dan melihat warna di sekitar kita. Ini ada 5 panca indera yang ada pada manusia. Yang pertama ada mata sebagai indera penglihatan, kemudian lidah sebagai indera perasa, telinga sebagai indera pendengar, kulit sebagai indera peraba, hidung sebagai indera penciuman. Nah, terus bagaimana sih cara kerja alat indera kita? Nah, pada mata, cara kerjanya adalah terdapat yang namanya lensa pada mata. Nah, lensa pada mata ini terdapat retina yang mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Kemudian di bagian dalam retina terdapat sel saraf yang menghubungkan langsung mata kita dan mata kita sehingga mampu diterjemahkan oleh retina kita. Kemudian ada panca indera penciuman, yang dimana kita bisa merasakan aroma yang ada di sekitar kita dengan bantuan hidung kita. Nah, cara kerjanya itu mirip dengan detektor bau. Hidung memiliki sel-sel khusus yang di dalamnya dapat merespon bau. Dan bagaimana cara kerjanya? Nah, bau tersebut masuk ke hidung kita, kemudian ditransfer ke otak kita sehingga kita mampu mengetahui bau tersebut harum ya, bau tersebut busuk ya, seperti itu. Nah, selanjutnya cara kerja indera pendengaran. Nah, di pendengaran kita terdapat 3 bagian utama nih. Ada bagian luar, kemudian bagian tengah, dan bagian dalam telinga. Bagian luar dia berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang ada di sekitar kita. Kemudian diteruskan ke tengah telinga, di tengah telinga diubah menjadi getaran. Nah, kemudian diteruskan lagi ke dalam bagian dalam telinga, kemudian akan disalurkan lagi ke otak kita melalui sistem saraf. Nah, getaran ini dikirim ke telinga di bagian dalam yang berisi koklea, yang dimana sebuah bagian yang mengubah getaran menjadi sinyal yang dikirim. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, itu akan bagi 5 kelompok, di mana satu kelompok akan membahas satu materi. Silahkan cari penyakit apa saja yang dapat terjadi pada sistem indera kita. Yang pertama kelompok 1 yang ini, kemudian kelompok 2 yang ini, kelompok 3 ini,
berpikir tentang lembau atau hidup, mana kesimpulannya itu penyakit anosmia, yaitu kehilangan indera penciuman. Penyebabnya itu infeksi virus, polip tidur, cedera kepala. Penyebabnya itu alergen sama suatu. Oke, baik, terima kasih. Sudah selesai ya semuanya. Pembelajaran sebelum kita akhiri, silahkan buka kertas lembar, tulis nama dan kelasnya. Kita akan tulis. Nah, soal yang pertama, silahkan jelaskan secara singkat saja bagaimana proses sistem yang akan kita bekerja. Silahkan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, buka. Oke, pada pembelajaran kita hari ini ada satu orang yang bisa simpulkan. Oke, silakan. Baik, ada pun yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, di mana sistem indera adalah alat yang kita gunakan untuk kita bisa merasakan lingkungan di sekitar kita. Oke, terima kasih ya. Beri aplaus dulu. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran ini, ada kalanya saya akan memberikan tugas rumah. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem rangka manusia. Silahkan masing-masing orang print sistem rangka manusia serta bagian-bagiannya ya. Ya, Bu. Oke, satu orang kerja kelasnya pimpin doa. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.